Belum mulai, Mbak. Belum. Lucu banget. Iya, betul. Pencet itu. Apa tadi? Siapa? Deal, Fadil. Deal, Rene deal. Iya, makanya. Maksudnya tapi ya. Masih tahu kan? Deal. Deal, Zoom pemenang. Zoom pemenang. Ini belum dimulai. Iya, tak sabar, Mama. Aku juga nggak tahu tuh juga itu. Support kamu yang diraya. Iya, lucu. Kalau gue, Kamu harusnya kemana dimakan. oh sebenarnya mau makan ini terakhir tau sebenarnya. Karena udah di Dan kembangnya dimakan pasti sabar dulu. dia udah makan. Mbak, mama dari tadi menangis di orang yang terima di PTN. Gara-gara kan keliweran di TikTok mama. Jadi dia gini loh, Mbak Benar. Dari mama. Jadi dia kayak dia sama mamanya sama bapaknya menonton menonton itu kan dia melihat pengumuman tapi di shooting di videoin ngerti nggak sih Kak? Terus pas dia keterima dia kan nangis sama ikut nangis. Mana nangis bahagia kayak ikut-ikut merasakan gitu kayak Soalnya kan kalau kuliah itu, kalau nerima kuliah itu pasti kan kita kan udah berjuang dari SD sampai sekarang kayak dia sampai yang pokoknya ini mau jadi pengen itu juga itu aku nangis paling. jadi dia tuh segala macam pokoknya mamanya kok bahagia kan juga dianya apalagi kalau SNBP itu kan semuanya sih ada campur tangan Allah ya Mbak semuanya itu pasti ada karena ada sih yang cuma ranking berapa yang ini tapi dia masuk gitu di luar perhitungan manusia tapi kalau menurut perhitungan Allah ya bisa gitu jadi kalau menurut perhitungan kita ini anak nggak bakal makanya kamu dari sekarang itu dan selamanya ya jangan cuma karena ingin sesuatu kamu ibadah rajin. Kapan ini dimulainya? Semua kita ajaran pokoknya selalu libatkan Allah dalam setiap apapun. Jadi karena
Aku tinggal mau makan apa? Iya. Kita situ. Mas. Untuk Mas. 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 Ini mantu.
Iya. Ini Zoom. Belum mulai ya. Lama ơi, lama ơi. Belum. Ini belum ada orang. Kata mama disuruh di ini hentikan aja. Sudah tapi ada Telat masuk. Ya seharusnya jam 3 tadi seharusnya. jam 4.
Itu jam 16 tadi, makanya lambat. Kalau tahu kenapa jadi flash nggak usah ingat kan. Lagi masuk. Tapi orangnya nggak bersuara. Ini udah masuk. Tadi nggak dijawab. Nanti aja. Mute. Apa itu? Ngut.
Betul kita bisa mulai sekarang ya buat teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf banget nih agak molor tadi ada kendala bagian teknis kayak bagian operator kayak ini ada kendala kayak gini terus juga wifi-nya juga tadi agak ngadet. Sebelumnya suara aku denger nggak nih teman-teman? Jawab di kolom chat ya denger ya. Oke, soalnya aku nggak pakai mikrofon. Oke, kita mulai aja untuk pengumuman Festival Musik Patriot 2024 untuk sore hari ini. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau perkenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Cahyo gitu ya. Kita ngobrolnya ini informal aja. Nama aku Kak Cahyo, biasa dipanggil Cahyo sih gitu. Kalian boleh manggil aku Kak Cahyo gitu. Dan sebenarnya aku sering banget eh, apa nih berkontak atau berinteraksi lah dengan kalian via virtual gitu dan serta serta FOP nih kayak yang biasanya yang infoin di grup, kemudian kayak ngasih info-info lah di grup support atau di website atau di mana itu, biasanya itu bagian aku, gitu. Kayak bagian informasi lah gitu buat teman-teman gitu. Dan betulnya buat teman-teman nih aku nggak ngelihat, kayaknya belum semuanya yang on cam ya. Ya teman-teman yang lainnya untuk nyalain kameranya biar kita tuh saling kenal. Siapa sih peserta FOP gitu? Siapa sih yang ikut FOP 2024 di orangnya dari gimana bentuk ininya, bentuk gimana ya visualnya lah gitu. Keren gitu di luar. Diusahain ya buat yang lain juga ini on cam gitu biar saling kenal gitu. Dan juga kalian kan sebenarnya ada grup WhatsApp-nya yang buat FOP itu. Kalian bisa kok saling kenalan nih sama satu grup FOP kayak, halo Kak, dari mana? Kemudian gimana FOP-nya gitu. Namanya siapa? Terus gitu. Sama bisa juga nih kayak sesama peserta FOP ya, kayak belajar bareng gitu. Aku peserta FOP gitu. Ayo kita belajar bareng, mecahin soal, mecahin apa nih ada pertanyaan, ada apa yang aku nggak bisa, kamu bisa apa enggak? Biar saling kenal lah gitu. Oke, aku nggak bisa memperpanjang lebar lagi tentang apa. Karena yang ditunggu-tunggu sore ini tuh sebenarnya ada materi dari Kak Yulia yang namanya Dare to Speak English ya kalau aku nggak lupa. Nah itu untuk tema kita sore hari ini nih yang dibawain oleh Kak Yulia nih. Kalau kalian kan kerja sama sama Kak Yulia, akun TikToknya Kak Yulia juga kalian bisa cari deh di TikTok kayak Yulia English kalau Yuli English gitu. Nah, itu tuh sering nge-share kayak informasi gimana sih belajar bahasa Inggris, gimana kayak grammar, gimana kayak verbal, kan. Bahasa Inggris sehari-hari, bahasa Inggris yang formal-informal tuh sering banget di-share tips and trick juga sama Kak Yulia dan juga dia berprofesi sebagai mentor yang mungkin kalau ada profesi yang lain mungkin nanti bisa ini sih disebutkan nanti. Oke. Jadi untuk rundownnya ya buat teman rundownnya sore hari ini kita pertama tadi ada pembukaan nih sekarang pembukaan kemudian habis ini kita ada penyampaian materi dari bintang tamu kita dan juga yang udah kolaborasi sama FOP kemarin Kak Yulia. Kemudian di selanjutnya nanti setelah dari Kak Yulia nyampein materi udah selesai, nah nanti lanjut ke pengumuman gitu. Dan juga kita kan sini kan sebenarnya kontennya kan belajar bareng nih bahasa Inggris sama Kak Yulia dengan tema Dare to Speak English gitu ya. Kalian boleh banget nih siapin pertanyaan, siapin kayak aku pengen nanya ini deh sama Kak Yulia yang udah apa ya mahir lah yang udah menguasai tentang bahasa Inggris. Kalian kalau penasaran atau pengen belajar atau pengen mengasah apa nih skill karan atau pengen bertanya lah istilahnya gitu. Nah itu nanti nanti ditanyain di sesi tanya jawab sama Kak Yulia gitu. Mungkin setelah ini kita lanjut ke materi dari Kak Yulia. Buat teman-teman mohon diperhatiin apa aja materi yang disampaikan. Soalnya ini bakal berguna banget gitu. Oke, nggak perlu panjang waktu lagi ya Kak Yulia mungkin udah siap Kak? Oke, udah siap mungkin waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Yulia. Oke, perhatiin ya teman-teman. Halo.
Everyone, selamat sore ya. Thank you so much. Semuanya udah join sore hari ini. Ini hari Jumat di jam 15.34 waktu Indonesia Barat. So let me introduce myself, everyone. My name is Yulianti Reza, but I prefer to be called by Miss Louie. So, saya itu adalah seorang English tutor atau tutor bahasa Inggris seperti yang disebutkan oleh Kak Cahyo tadi dengan followers 129.700 di TikTok perlu ya disebutin. So, jadi teman-teman bisa lihat bahwa aku adalah seorang English tutor dan aku juga adalah seorang content creator yang fokus dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi aku juga buka kelas online. Jadi fokus aku, concern aku di sini adalah sebagai mentor atau sebagai English tutor ya, sebagai tutor dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Gimana nih? Langsung aja Kak Cahyo langsung direct ke materi atau gimana nih? Mungkin boleh perkenalannya udah, mungkin lanjut ke materi-materi langsung aja Kak. Terus kayak nge-spill deh kita mau belajar apa nih teman-teman. Kenapa wajib merhatiin gitu sih ya mungkin. Nah, kenapa ya? Kenapa sih kita tuh wajib banget gitu ya merhatiin sama speech yang bakal di-convey sama Miss Louie. So, that's okay guys, you can call me Miss Louie. Kenapa sih kita tuh harus banget perhatiin materi yang akan di-convey sama Miss Louie? Karena itu benar-benar penting banget, super duper penting banget. Mungkin materinya nggak akan lama. Materinya disampaikan cuma 30 menit, tapi akan bertahan lama banget ya guys. Ini akan kepake sampai teman-teman kayak in the near future di masa depan tuh ini benar-benar kepake banget. Mungkin nggak perlu nunggu masa depan ya. Sekarang juga bisa langsung berguna banget ya guys. Remembering that English is our apa ya most highlighted second language gitu ya. So yang mau kita convey di sini adalah kan judulnya itu adalah Dare to Speak English. Nah mungkin pertamanya tuh kenapa sih speech ini bukan speech ya kenapa sih materi ini tuh penting banget buat didengerin apa sih manfaat dan tujuan dalam speaking itu tuh sebenarnya apa gitu ya. Nah, untuk tujuan dan manfaat gitu ya dalam speaking ini benar-benar banyak banget ya guys. Tapi kan kita tuh harus tahu banyak tuh sebenarnya takarannya segimana. Untuk simpelnya, manfaat dalam speaking ini adalah kita tuh bisa nge-convey, kita tuh bisa menyampaikan sebenarnya maksud dan tujuan kita ini apa. Kalau kemarin Miss Louie lihat di TikTok tuh ya, ada Safiera yang benar-benar lagi viral banget sekarang kan, which is yang Clash of Champions or something. Safira conveys dan dia tuh bilang bahwa kita tuh harus mengambil inisiatif untuk menyampaikan apa yang kita mau gitu loh. Kita tuh nggak boleh nunggu orang lain tuh ngerti dulu kita karena mereka tuh bukan dukun gitu lah. Nah, untuk kita bisa berinisiatif menyampaikan itu berarti kan kita tuh butuh skill dalam hal speaking tersebut gitu ya. Kenapa sih speaking ini tuh penting banget ya? Karena manfaatnya supaya kita tuh bisa menyampaikan apa yang kita mau. Terbukti sekarang tuh banyak banget ya dari kelas-kelas basically guys, I've been conducting English class for more than 4 years. Jadi Miss Lee itu udah ngadain kelas bahasa Inggris itu lebih dari 4 tahun. Dan dari semua pengalaman selama 4 tahun tersebut, banyak banget sebenarnya yang terjadi kejadian di Indonesia itself itu adalah orang tuh sebenarnya paham apa yang orang lain sampaikan, tapi ketika mau speaking, ketika mau ngejawab itu susah banget. Nah, kenapa kita mau belajar gimana sih caranya buat PD speaking dan sebagainya? Nah, itu manfaatnya gitu ya. Itu adalah manfaat kalau misalkan kita berani untuk speaking, itu adalah manfaat kalau misalkan kita tuh berani untuk kita berani untuk menyampaikan apa yang kita mau gitu ya, especially in English. Kenapa kita harus bisa menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita maksud dalam bahasa Inggris? Karena you know guys, in this modern world gitu di dunia yang serba cepat ini, serba modern ini, sekarang apa sih yang nggak pakai bahasa Inggris ya nggak sih, right? Jadi tujuannya ya supaya kita tetap up to date, supaya kita tuh tidak tersisih gitu, supaya kita tuh tetap terus berinisiatif menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita maksudkan gitu ya. Mungkin sekarang pertanyaannya ganti lagi ya. Speaking itu apakah ada perbedaannya gitu? Apakah ada peruntukannya gitu? Misalnya apakah ada nggak sih bahasa Inggris untuk formal? Ada nggak sih bahasa Inggris untuk informal? Something like that gitu ya. Of course ada banget ya guys. Jadi untuk bahasa Inggris itu sendiri itu banyak banget jenisnya. Ada English for daily, ada English for test, ada English for proficiency test, ada English for formal situations, informal situations, banyak banget. Jadi kita ini nggak bisa nge-generalisir gitu ya. Contoh misalkan kita pas SD atau pas sekolah atau pas SMP atau kemarin di FOP
kita kan ngerjain soal ya, ngerjain soal dalam bahasa Inggris. Cara kita belajar bahasa Inggris untuk ngerjain soal sama cara belajar bahasa Inggris untuk speaking itu beda banget guys. Jadi kalau misalkan kita bisa ngerjain soal nih, misalkan dapat skor 100, terus pas kita disuruh speaking, apakah pasti kita tuh udah bisa langsung fasih? No, nggak mesti ya guys, karena metodenya beda. Nah, kalaupun misalkan kita belajar metodenya udah fokus gitu, misalkan kayak English for speaking. Nah, untuk buat speaking itu sendiri, speaking itu ada yang for formal situations, ada yang informal situations. Nah, mungkin penggunaan informal itu seperti apa? Informal itu adalah situasi di mana di situ tidak resmi ya. Informal berarti tidak resmi. Biasanya speaking for informal ini kayak untuk situasi di mana kita tuh lagi ngobrol sama teman atau kayak menyampaikan sesuatu di situasi yang nggak kaku, nggak resmi kayak sekarang nih ya kita di FOP ini termasuknya mungkin informal ya, casual to informal situations. Jadi kayak kita tuh nggak mesti berbahasa yang baku gitu ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Misalkan kalau kita ketemu teman gitu ya, kalau misalkan kita nyapa orang, misalkan kan kalau diajarin di sekolah kayak misalkan selamat pagi itu kayak hello, good morning, how are you? Itu benar juga, itu bisa informal juga. Tapi sekarang-sekarang kan semakin berkembangnya zaman itu, makin banyak slang words, makin banyak idiom or something like that, gitu ya. Nah, sekarang itu banyak banget slang words kayak untuk menyapa pun banyak banget kayak bisa pakai WhatsApp kayak hello coach, hi mate dan seterusnya gitu. Nah, tapi si bahasa Inggris yang informal ini cuma bisa kita pakai kalau misalkan kita literally udah klik banget sama lingkungan itu dan memang situasinya itu nggak resmi gitu ya. Nah, mungkin langkah-langkahnya gimana sih Miss cara untuk memulai speaking informal tuh kayak gimana? Langkah-langkahnya ya adalah sama biasanya ya. Ini kontekstual banget ya, tergantung konteks banget. Speaking tuh benar-benar tergantung konteks banget. Misalkan kita lagi conversation ya berarti kita kayak greetings dulu, sapa dulu, terus kayak misalkan intermezzo dulu atau ice breaking dulu, atau misalkan terus setelah ice breaking kita baru lanjut ke main materials, terus baru kayak gitu, habis itu kayak conclusion, terus habis itu closing gitu ya. Tekniknya sebenarnya kayak gitu ya, langkah-langkahnya selalu sama kayak gitu. Even di formal pun juga sebenarnya langkahnya sama kayak gitu yang akan kita bahas nantinya. Tapi kalau di formal tuh ya mungkin penggunaan kalimatnya aja lebih beda gitu ya. Nah, itu kalau misalkan langkah-langkah untuk si English speaking yang informal. Nah, terus kita lanjut lagi ke speaking yang formal, karena tadi kan kita bagi dua ya, ada English yang formal, ada yang informal. Kalau yang formal, karena dia formal, berarti ya emang dia tuh kayak penggunaannya untuk situasi-situasi yang resmi. Contohnya seperti apa nih, Miss? Kalau misalkan situasi resmi itu seperti apa? Jadi situasi resmi itu maksudnya adalah situasi yang dalamnya tuh kita tuh not allowed for joking gitu. Kita tuh nggak boleh ngejokes. Jadi situasi resmi ini bisa jadi ketika kita ngobrol sama seorang yang levelnya di atas kita, level di situ maksudnya bisa jadi usianya atau misalkan kalau di kantor kayak jabatannya or something. Nah, itu pakai situasi formal atau misalkan kayak dalam rapat khusus itu pakai kalimat-kalimat yang formal gitu ya, penggunaannya seperti itu. Terus kalimat-kalimat di formal itu biasanya lebih panjang. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Inggris itu benar-benar beda banget sama bahasa Indonesia ya guys. Jadi semakin tidak to the point itu semakin sopan dan semakin formal. Kayak misalkan kita bilang kayak I don't think I can atau I cannot. I cannot itu bisa jadi informal. Tapi kalau misalkan mau jadi formal nih, mau jadi yang lebih advanced dari kalimat si I cannot, kita bisa bilang kayak I'm not in a situations where I possess to be can. Kayak panjang banget kan, padahal sebenarnya cuma satu kalimat gitu. Tapi semakin panjang kalimat itu atau semakin tidak to the point itu semakin sopan dan semakin formal gitu ya. Bagaimana sih langkahnya gitu ya untuk memulai speaking yang formal? Untuk speaking yang formal itu, jadi ya guys, jadi level kalau misalkan kita mau leveling bahasa Inggris itu, belajar bahasa Inggris itu kalau kita mau belajar yang formal, make sure kita udah harus master dulu yang informal. Gak bisa nih tiba-tiba langsung belajar yang formal tuh gak bisa. Kita harus belajar dari yang informal dulu, terus kita cari sinonim-sinonim dari yang informal ini, cari kalimat-kalimat formal seperti apa baru bisa diterapkan. Jadi stepnya kalau kita mau belajar bahasa Inggris yang formal tuh mau nggak mau harus mau nggak mau harus selalu belajar dari yang informal dulu gitu ya. Apa sih mungkin sekarang ke pertanyaan terakhirnya kali ya, apa sih motivasi untuk audiens semoga bisa apa ya supaya bisa berani dalam speaking. Gini ya guys, aku persempit ini dalam konteks bahasa Inggris ya guys.
In this modern world where everybody can access everything on the internet, where everybody can go anywhere like easily, guys, if you speak Chinese, you can only use it in China. If you speak Indonesian, you can only use it in Indonesia. But guys, if you speak English, you can use it wherever you are. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kita cuma bisa pakai di Indonesia. Kita ngomong pakai bahasa Cina, kita bisa pakai itu di negara-negara Cina, maybe di negara bagiannya or something gitu ya. Tapi kalau misalkan when we use English, ketika kita bisa pakai bahasa Inggris, kita bisa pakai dimanapun, kapanpun. When you speak English, you can use it wherever you are. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guys, sekarang itu bisa bahasa Inggris tuh bisa speak English itu it's not something great. Itu udah bukan hal yang wow, wow, no. Itu sekarang udah bukan hal yang wow lagi. Kalau ada orang yang bisa bahasa Inggris itu it's just like bare minimum, guys. Itu cuma bare minimum aja. Maksudnya itu cuma ya bare minimum. Maksudnya kayak level level standarnya sekarang orang tuh harus bisa bahasa Inggris itu. Justru we have to feel like aneh banget kalau misalkan ada orang yang masih belum bisa ngomong bahasa Inggris gitu. So that's why I open the online class. Karena itulah aku sebagai English tutor bertekad untuk membantu anak-anak di Indonesia to speak English gitu ya. Anyway, kalau mau daftar kelas aku bisa langsung ke TikTok aku ya. Yang udah aku sebutin tadi TikToknya ada di Louis English. Gitu ya guys. So itu I think motivasi yang paling real gitu ya, yang paling make sense, yang paling maybe relatable to everybody sekarang bahwa ya kalau misalkan sekarang tuh orang bisa bahasa Inggris itu adalah bare minimum. Kalau nggak kayak gitu ya bye gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Especially kalau teman-teman di sini ada yang mungkin ada anak yang SMA, SMP mau masuk perguruan tinggi sekarang tuh ada banyak banget tes yang pakai bahasa Inggris ya. Ada tes EPT, tes TOEFL, tes IELTS, and everything based on English, you know, like semuanya tuh pakai bahasa Inggris gitu sih. Jadi, yuk ya anak-anak semuanya, teman-teman yang hadir di FOP ini, mulai hari ini, mulai langsung belajar bahasa Inggris, ya. Kayak gitu aja kali ya, teman-teman. I think that's all from me as an English tutor, Kak Cahyo. Mungkin bisa dilanjutkan. Thank you. Thank you nih Kak Yul. Jadi gitu ya teman-teman, kayak kenapa sih kita tuh harus belajar bahasa Inggris gitu? Kayak gunanya buat apa gitu ya? Ya kedepannya kita nggak bakal tahu ya Kak ya. Siapa tahu nanti kita kayak ada urusan sama orang luar negeri atau punya bisnis atau punya relasi orang luar negeri, kan kita kayak udah menguasai bahasa, wah kita lebih enak nih. Atau yang mungkin kerja di company yang udah multinasional atau yang internasional, mungkin itu kan bahasa Inggris tuh kayak harus sudah menguasai gitu kan, harus basicnya gitu. Jadinya buat teman-teman sedini mungkin buat belajar bahasa Inggris gitu. Oke, ini buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mau bertanya silahkan deh, mungkin bisa raise hand atau di kolom chat juga boleh deh, tanya ke Kak Yuli langsung, Kak Yuli yang langsung. Ini pertanyaan mungkin aku batasin aja, kita ngirit ini sih waktunya ya, gitu. Teman-teman yang mau bertanya gitu sama Kak Yuli mungkin ada sesinya. Dan juga buat teman-teman kemarin mungkin yang ikut bahasa Inggris ya, apalagi ikut babak final gitu. Ada soal yang dari Kak Yulia gitu. Jadi teman-teman kayak ngerjain soal yang dibuat dari Kak Yulia gitu ya, kayak bukan dari, ya sebenarnya kerjasama dengan tim Pateron. Kak Yulia membuat soal untuk bahasa Inggris dikhususkan untuk babak final. Jadi teman-teman kayak ngerjain soal dari yang kolaboratornya FOP gitu. Oke, teman-teman siapa nih yang mau bertanya ke Kak Yulia mungkin? Bebas sih sebenarnya bertanya terkait materi yang disampaikan tadi, dan juga kayak kak aku masih bingung belajar bahasa Inggris nih, tipsnya dong, mungkin itu juga boleh deh. Ini kayak buat teman-teman jangan malu untuk bertanya, mungkin boleh, kalau malu ini mungkin di kolom chat juga boleh bertanya. Oke, untuk FOP ini sebenarnya tadi tuh kendalanya ini kak, kayak ada apa tadi, total partisipannya kan kayak terbatas gitu, kena limit ini, kayak bingung dari apa namanya. Ya udah kita gas aja gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Harta Saputra nih, kayak Kak bagaimana sih biar bisa pede saat berbicara bahasa Inggris di depan banyak orang gitu. Gimana nih Hmm. Kak Yulia?
tips Oke. and triknya. Mm-mm. Oke, ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat ya. Maksudnya itu bukan, maksudnya nggak cuma satu dua orang yang pasti nanya kayak gini. Karena masalah terbesar itu adalah kita tuh nggak pede ya. Maksudnya, nah makanya si kakak ini nanya gimana sih caranya supaya kita tuh pede ketika ngomong bahasa Inggris di depan banyak orang. Nah guys, ini tuh banyak banget faktor ya yang bikin kita nggak pede. Yang pertama, maksudnya kenapa sih kita tuh nggak pede ketika kita ngomong bahasa Inggris? Yang pertama, karena kita sadar bahwa grammar kita nggak benar, vocab kita nggak benar, makanya kita tuh takut untuk dijudge, right? Nah, kalau misalkan masalahnya kayak gini, ya berarti solusinya adalah kita harus benahin dulu diri kita sendiri gimana caranya supaya grammar kita benar, supaya pas ngomong di depan umum tuh ya kita nggak worry lagi, nggak insecure lagi, karena kita tahu bahwa si grammar kita ini udah benar, vocab kita ini udah benar, everything that we want to convey is all correct gitu ya. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya grammar kita udah benar, vocab kita udah benar, tapi kita tuh takut untuk judge. Kita tuh takut kayak dijudge gitu kan. Nah, I have ever conducted the class ya guys. Aku tuh pernah kayak nge-conduct class, misalnya kayak di kelas ngajar gitu. Nah, ada salah satu students aku yang bilang bahwa kayak sebenarnya kalau misalkan kita ngomong sama foreigner, sama kalau kita ngomong bahasa Inggris sama orang Indonesia tuh kita cenderung lebih takut sama orang Indonesia sendiri. Kenapa? Karena kita tuh ngerasa bahwa kayak nih orang nih merhatiin grammar gue, nih orang nih kayak bakal kayak bikin, maksudnya nih orang nih bakal ngoreksi apa gitu. Nah jadi aku gak pede. Tapi kalau misalkan kita ngomong sama si foreigner, all we have to do, yang perlu kita lakukan itu adalah kita cuma fokus gimana caranya dia paham sama apa yang kita omongin, right? Kalau misalkan case-nya kayak gini, kita tuh nggak pede karena takut dijudge, for example, berarti kita harus find someone yang ya they're not judgmental gitu. Kita tahu bahwa they're not judgmental. Tapi kan kita nggak bisa ya terus selamanya cari orang yang oke, kita nih nggak tahu dia nih, maksudnya kita nih nggak tahu ya dia ini judgmental atau enggak. Kita kan nggak bisa ya selamanya kayak gitu terus. Kadang-kadang kita harus ngobrol sama orang yang mungkin bisa jadi baru berhadapan tapi harus ngomong dalam bahasa Inggris itu di hadapan banyak orang or something. Kalau kayak gini ya berarti kita harus concern bahwa all we have to do, yang perlu kita lakukan di sini adalah bikin orang lain tuh understand, paham sama apa yang mau kita omongin. Jadi nggak usah fokus ke aduh grammar gue salah kayak no. Yang penting tuh balik lagi ke komunikasi ya. Kalau komunikasi yang penting kita semua paham sama apa yang dimaksud gitu lah. Nah, itulah kita pentingnya belajar untuk speaking gitu ya. Tapi intinya dari semua ini adalah gimana caranya supaya pede adalah ya kita harus emang beneran sering practice dan kita emang harus bisa gitu. Kalau misalkan kita bisa ngomong dalam bahasa Inggris dan kita udah master dalam hal itu, kita nggak akan insecure lagi karena kita tahu bahwa kita nih mampu gitu lah untuk convey everything in English. Kayak gitu sih. Mungkin itu ya yang bisa aku sampaikan untuk tips and trick gimana caranya supaya kita bisa pede ngomong dalam bahasa Inggris. Dan satu lagi, kalau misalnya kamu benar-benar stuck, kalau aku punya satu metode yang namanya tuh 2W1H, which is what, why, and how. Kalau kamu benar-benar stuck, kamu pakai aja metode what, why, and how. Connecting the dots. Gitu sih, Kak Cahyo. Paling ya. Oke, mungkin itu ya pertanyaan dari Harta Saputra gitu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini aku pilih aja ya yang ada di kolom chat ini. Rian nih menarik banget sih. Ada yang tes TOEFL sama IELTS gitu. Mungkin dari Kak Yuli ada tips and triknya gitu. Pertanyaan dari Kak Afril Fitria ya. Kak mau nanya tips dapat skor TOEFL 550 lebih tuh gimana gitu. Itu kayak kalau tipsnya dari Kak Yulia gimana? Ini mungkin aku anggap pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Oke, thank you for the questions basically. Sebenarnya kalau ditanya kayak gimana ya caranya supaya dapat TOEFL skornya itu 550, mungkin ini yang dimaksud TOEFL ITP kali ya, karena kalau IBT mah skornya 1 sampai 120. Ya, not sure. Iya, correct me if I'm wrong, tapi 1 sampai 120 kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kita ngerjain soal TOEFL ITP, ini sebenarnya rangkaiannya itu yang pertama kan reasoning, yang kedua itu structure and written expression, yang ketiga baru reading. Kalau ITP itu lebih singkat tapi soalnya lebih banyak. Nah, untuk dapat skor 550 itu, ini sebenarnya nggak ada ilmu pasti ya. Nggak ada ilmu pasti untuk cara dapetin skor 550 kecuali ya jawabnya yang benarnya berarti harus banyak. Nah, cuma kan gimana caranya supaya kita jawab benernya itu harus banyak adalah dengan cara banyak ngerjain soal mock up dari TOEFL ITP tersebut. Karena believe it or not ya guys, sebenarnya soal TOEFL itu polanya gitu-gitu doang. Jadi polanya itu diulang-ulang.
Sebenarnya kalau misalkan kita ngerjain soal listening tuh yang penting kita paham sama yang dimaksud, which is yang berarti kita harus banyak vocab dan kayak ngerti pronunciation. Kalau di structure and written expression ya berarti mau nggak mau kita tuh harus paham grammar. Gak semua hal itu harus di-translate. Kalau di structure and written expressions gak perlu di-translate, yang penting kita paham ini yang miss-nya apa, yang hilangnya apa, yang perlu diisinya apa, dan maksudnya option yang tertera di situ apa aja. Dan kalau misalkan di reading ya, kalau reading lebih gampang ya karena semuanya everything is available on the passage. Tapi meskipun kayak aku jelasinnya sepanjang itu, intinya adalah kita harus sering ngerjain soal TOEFL mock-up interview at least 1 sampai 2 bulan sebelum kamu tes TOEFL. Karena polanya gitu-gitu doang. Mungkin kalimatnya akan beda-beda, tapi sebenarnya polanya tuh gitu-gitu aja. Gitu sih sebenarnya Kak Cahyo, kayaknya gitu deh. Kayak gitu ya, jadi buat teman-teman yang nanya kayak gimana sih cara biar skor TOEFL-nya tuh 150 atau mungkin ada yang beri dari 100 sama 100 gitu ya. Oke, gitu dulu ya untuk sesi sama Kak Yulia untuk materi sore hari ini yang disampaikan. Terima kasih banyak nih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku mau apresiasi keren banget nih dari Kak Il, mulai dari materinya, kemudian kerjasama kita untuk event FOP ini kayak bareng-bareng kerjasama, kayak mulai dari persiapan eventnya gimana, biar anak-anak ada perbedaan gimana, terus soal-soal kemarin gimana kita ya, kolaborasi terus buat event FOP ini. Terima kasih banyak buat Kak Yulia atas waktu dan kesempatannya. Oke, thank you Kak Yulia. Mungkin ada yang disampaikan lagi atau mau last ini deh. Oke, thank you. Oke, gitu ya teman-teman tadi apa yang disampaikan sama Kak Dia. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pengumuman. Kayaknya yang paling tunggu-tunggu banget nih. Ada yang yakin nggak? Kira-kira dapat medali apa enggak nih sore hari ini gitu? Kira-kira aku menang nggak ya gitu? Mungkin yang mau langsung mungkin bisa di kolom chat kayak di kolom. Ayo pengumumannya dimulai gitu. Biar makin semangat gitu. Aku bilang ke operator ya. Itu juga teman-teman di sini kayak terima kasih kemarin udah berpartisipasi di event FOP 2024 gitu. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Oke, mulai. Oke. Oke, teman-teman. Kita mulai untuk pengumumannya mungkin diperhatiin ya. Nanti aku bakal nampilin video, mohon diperhatiin teman-teman. Siapa aja yang dapat juara gitu. Oke.
meraih medali emas. Azmi.
beli gold deh, bro. Ya, gitu ya. Sebentar, sebentar. Nah, gitu ya teman-teman. Siapa aja peraih medali untuk Festival Olimpiade Pameran 2024 nih. Selamat buat yang berhasil meraih medali emas, perak maupun perunggu dan juga juara umum. Buat yang mungkin belum beruntung atau mungkin yang kayak belum dapat medali untuk FOP ini mungkin ya perlu evaluasi lagi, perlu belajar lagi, perlu juga kayak ngerti nih aku kurangnya di mana gitu, apa yang perlu diperbaiki buat kedepannya gitu ya mungkin ya gitu sih buat teman-teman ke depannya mungkin dan selamat dan semangat buat seluruh peserta FOP. Pokoknya udah sampai untuk selanjutnya yang pemenangnya nanti bakal di-share di grup juga bakal juga gimana sih setelah ini cara biar klaim medali atau biar dapat medali atau dan lain sebagainya gitu nanti bakal diinfoin juga di grup. Mungkin cukup gitu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan ada apa langsung aja ke customer service via email dan yang lain sebagainya mungkin nanti diatur di grup supportnya FOP gitu. Mungkin cukup gitu dulu dari teman-teman. Aku akhiri dulu sampai sini. Mohon maaf banget kalau ada kendala, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mungkin dari teman-teman semuanya. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.